Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Septian, NIM 1716076. Sini saya akan menjelaskan yaitu tentang standar pelaporan. Laporan hasil audit sekurang-kurangnya harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, laporan harus tertulis. Yang kedua, laporan diuraikan singkat dan mudah dipahami. Yang ketiga, laporan harus didukung kertas kerja yang memadai. Yang keempat, laporan harus objektif. Yang kelima, laporan harus konstruktif. Yang keenam, laporan harus ditandatangani oleh auditor intern. Untuk yang ketujuh, laporan harus dibuat dan disampaikan tepat waktu. Untuk yang kedelapan, laporan harus dituangkan secara sistematis. Setiap laporan hasil audit yang dinilai mengandung kesalahan yang signifikan dikoreksi dan dikirimkan kepada pihak-pihak yang menerima laporan sebelumnya. Untuk yang slide selanjutnya yaitu materi laporan. Materi atau isi laporan harus cukup lengkap dan jelas agar dapat diperoleh suatu laporan yang informatif dan efektif. Materi laporan antara lain, itu yang pertama, tujuan, luas, dan pendekatan audit. Yang kedua, temuan audit. Yang ketiga, kesimpulan auditor internal atas audit. Yang keempat, pernyataan auditor internal bahwa audit telah dilakukan sesuai dengan SPFAIB. Untuk yang kelima, rekomendasi auditor internal. Untuk yang keenam, tanggapan audit. Dan untuk yang terakhir, hasil pengecekan komitmen audit. Mungkin itu dari saya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evelyn, NIM 191609003. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai proses penyusunan laporan. Proses penyusunan laporan itu terdiri dari 5. Yang pertama yaitu komplikasi dan analisis temuan audit. Yang kedua, konfirmasi dengan auditi. Yang ketiga, diskusi dengan CAI. Yang keempat, diskusi dengan auditi. Dan yang kelima, review laporan. Penyampaian laporan. Laporan auditor internal harus disampaikan oleh CAI kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, Direktur Kepatuhan dan Auditi untuk dapat diketahui dan ditindaklanjuti. Yang kedua, Direktur Utama dan Dewan Komisaris menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern kepada Bank Sentral. Ketiga, jika terdapat temuan audit intern yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha bank, Direktur Utama dan Dewan Komisaris segera melaporkannya kepada Bank Sentral. Yang keempat, penyampaian laporan kepada pihak ketiga. Selain untuk memenuhi kewajiban hukum dan regulasi, maka CIE harus mempertimbangkan adanya potensial risiko bagi perusahaan dan berkonsultasi dengan manajemen senior maupun bagian legal perusahaan, serta telah melakukan pembatasan terhadap pemakaian laporan hasil audit. Nama saya Dewi Rara Sinta, NIM 171600033. Saya akan melanjutkan presentasi dari slide sebelumnya, yaitu tentang memonitoring tindak lanjut hasil audit. Yang pertama yaitu pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut. Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut harus dilakukan agar dapat diketahui perkembangannya dan dapat diingatkan kepada audite apabila audite belum dapat melaksanakan komitmen perbaikan menjelang atau sampai batas waktu yang dijanjikan. Yang kedua yaitu analisis kecukupan tindak lanjut. Dari hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut dilakukan analisis kecukupan atas realisasi janji perbaikan yang telah dilaksanakan audite. Yang ketiga yaitu pelaporan tindak lanjut. Hal-hal penting dari hasil analisis yang telah dikomunikasikan dengan audite dilaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Saya Rizky Daulandari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu contoh kasus audit mutu internal akademik atau AMI akademik tahun 2017. Merujuk pada laporan hasil AMI akademik 2017, diperoleh beberapa temuan yang menjadi rekomendasi untuk segera dilakukan di tahun selanjutnya. Pelaksanaan AMI akademik tidak hanya berhenti sampai di pelaporan, hasil, dan temuan, serta rekomendasi saja, tetapi perlu ada tindak lanjut dari temuan yang diperoleh di lapangan guna melakukan perbaikan-perbaikan menuju ke arah yang kreatif, konstruktif, demi kemajuan lembaga. Rektor Undiska sebagai pimpinan tertinggi institusi
institusi merespon temuan yang dilakukan oleh PIM dengan langkah-langkah yang konkret serta didukung oleh SK atau surat keterangan dari rektor, sehingga semua keputusan yang diambil berada di bawah payung hukum yang jelas. Berikut tindak lanjut yang diambil rektor dengan direalisasikan pada tahun berikutnya, yaitu yang pertama, mendorong 20 prodi yang berpotensi mampu meroleh predikat unggul dengan beberapa perbaikan untuk mengajukan reakreditas. Kedua, menyediakan tenaga pendamping dan melakukan workshop. Yang ketiga, mendatangkan tenaga ahli dan dirjen sumber daya dikti. Yang keempat, meningkatkan kepastian perpustakaan. Yang kelima, meningkatkan kualitas dan kuantitas rapat-rapat koordinatif PJM bersama KJM fakultas dan jurusan. Keenam, menjadikan tahun 2018 sebagai tahun IT. Ketujuh, membuat sistem penerimaan mahasiswa baru program sarjana. Kemudian ke-8, membuat regulasi penanggungan early learning. Yang ke-9, melakukan pengujian kurikulum secara berkala. 10. Mendorong dan memberikan bantuan dan dana kepada dosen untuk menguji HAKI. 11. Membuat pedoman. Ke-12, membuat kebijakan melakukan penelitian dan PKM. Ke-13, melaksanakan joint research, short visit conference sebagai tindakan lanjut kerjasama. Kemudian ke-14, melakukan program permata. Ke-15, mengajukan reakreditas. Dan yang terakhir, mendanai sepenuhnya kegiatan pendamping reviewer eksternal 20 prodi RIPS 2018. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kesalahan dalam materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.